Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, segenap pengurus Masjid Agung Islami, Bapak Haji Hasan Munawar dan juga yang lain yang saya muliakan. Pembawa acara kita belum kenalan ya. Pembawa acara kita yang saya Bapak Hanifuddin yang saya muliakan juga. Yang lain alhamdulillah Bapak Haji Agus Subagio juga hadir, yang saya muliakan Bapak Sakiman, ya, yang lain juga. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan rutin, yaitu apa acaranya Pak berarti? Apa? Kuliah duha. Kuliah duha. Baru kali ini jadi masih bingung. Kuliah duha. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma. Sing kompak Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Ngotot yang ngotot wis. Gurung sarapan ngotot. Terus terang Bu, kayaknya guru medang-medang acan. Bukan panitia naik wedang saiki karo medang ora masalah, balik-balik jam 3 esuk jam 3 sore. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di Indonesia. Yang paling terbanyak menurut saya kematian. Kematian di negeri kita, negeri Indonesia, ya Allah luar biasa. Sekarang orang mati dicatat. Ya Pak Rasi? Dicatat, disiarkan di televisi sekian. Ya runtak kok. Jangan-jangan merembet Tanjung Masjid Agung tak kayak. Tapi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Allahumma amin. Maka kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Ini Pak, ini hadis itu kan bahasa Arab Pak. Bahasa Arab ya Bi ya. Akan saya terjemahkan, jenengan milih pan go bahasa Inggris apa bahasa Indonesia. Jawab. Pan go bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggrisnya orang bisa sih. Ana pasok gimana? Ya. Aktsiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Patarnoto juga rawuh kae sing lemu. Perbanyaklah kalian dengan mengingat pencabut kenikmatan, yaitu mati. Jadi kita dianjurkan supaya mengingat kematian Pak Bu. Sebab kematian datang itu tidak permisi. Coba bayangkan ketika orang meninggal dunia kemudian permisi, kengko mati ini kon jam 5 esok. Wow, siap-siap. Karena tidak permisi, maka kita persiapkan diri untuk bekalnya.
Aktsiru dzikra hadzimi ladzati yaknil maut. Perbanyaklah kalian dengan mengingat pemutus kenikmatan yaitu mati. Kok kenapa mati itu dinamakan pemutus kenikmatan? Iya, sudah tidak bisa merasakan makanan yang enak. Sate enak napa mboten? Sate enak napa mboten? Sing wis tuwa ya ora. Lumpuh. Sate menurut yang muda-muda enak, tapi yang tua ora kuat. Apa manis sing untune wis 1,5, kangelan mangan sate. Ya Allah, tapi mohon maaf ketika masih hidup bisa dirasakan rasanya makanan, sate rasanya begini, bubur ayam rasanya begini, terus kemudian yang namanya makanan apa ke? Bahasa gimana? Lele. Lele ya, terus ngomong lele rasanya kayak gitu bisa dirasakan, tetapi ketika sudah meninggal dunia tidak bisa merasakan apa-apa. Itu namanya pemutus kenikmatan, yaitu mati. Maka kula kali panjenengan dianjurkan dalam setiap saat selalu mengingat kematian, banyak berzikir kepada Allah. Yen ajeng sare niki bukan pas kayak tsunami teka, bukan kita ngarani bukan kan ya. Kita kan mengantisipasi, menjaga. Sebelum tidur baca doa-doa. Ya paling tidak ketauhidan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca ayat-ayat yang telah dianjurkan oleh Rasul. Ternyata sedang tidur meninggal dunia. Alhamdulillah husnul khotimah. Persiapkan mengingat kematian. Sebab orang yang selalu mengingat kematian menjadikan sadar diri. Yang dulunya ndak mau sholat 5 waktu, ana wong sing ora gelem sholat apa ora? Jawab. Ana wong Islam sing ora gelem sholat napa mboten? Akeh. Nang kene ana apa ora? Di wonge. Orang ngaku. Iya. Jadi sholat 5 waktu dikerjakan, jangan sampai tidak mengingat kematian. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kiai mati, pejabat mati, RT Misbahuddin wes mongko sinom mati yang mati tapi aja saiki katone sinom kan sinom bujang arane bujang Karangampel ngakone bujang anake lah ya wis ngerti aja muatan nyong dingin saiki ya. Ini si urip sing pengen ngisi masjid, ngisi pengajian Masjid Agung. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa mati, manusia mati, jin mati, iblis saja mati. Terakhir, apa yang hidup? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya mati. Mati yang paling terakhir malaikat sakaratul maut. Malaikat Israil. Ketika datangnya hari kiamat, semua makhluk Allah dimatiin pasan dikit ya. Dimatikan semua. Siapa yang mematikan? Malaikat Israil. Dalam satu riwayat, malaikat Israil ketika sudah mematikan semua makhluk, dheweke bingung. Lah nyong sing mateni siapa? Dalam satu keterangan kemudian matur kepada Allah, ya Rob, semua makhluk sudah saya matikan, tinggal saya. Siapa yang matikan saya? Allah berfirman, hai Israel, matilah kamu. Mati semuanya. Malaikat B mati, apa maning manusia? Allahu Akbar. Tetapi mohon maaf, kematian itu kan tidak ada yang tahu. Kita lihat Al-Quran surat Luqman. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang pun mengetahui akan mati di bumi mana. Di bumi mana ia akan mati.
nggak ada yang tahu. Contoh mohon maaf, Syekh Ali Jabir. Kebetulan beliau satu tim dengan kami di acara Damai Indonesiaku dan Assalamualaikum Nusantara Pagi di TV One. Beliau umurnya berapa? Masih muda, 44. Sadine aku mung jogloke gede. Brengosen katone padahal nom. Beliau meninggal dulu. Jadi ulama-ulama ini mohon maaf Allah cabut ruhnya. Ya Allah, ya. Nah, Syekh Ali Jabir kan aslinya orang Makkatul Mukarramah. Ditawani gani Pak Jokowi supaya menjadi warga negara Indonesia, beliau mau jadi warga negara Indonesia. Setelah menjadi warga negara Indonesia, memperjuangkan agama di Indonesia. Beliau bidangnya Al-Qur'an. Diamalkan terus dari Sabang sampai Merauke, memperjuangkan agama Islam lewat ilmunya. Allahu Akbar. Tapi apa? Allah mencabut ruhnya dengan secepatnya. Jadi orang meninggal dunia itu ya tidak tahu kapan waktunya, hari apa, tanggal berapa, nanti saya matinya di mana. Syekh Ali Jabir orang Arab matinya di Indonesia, orang Indonesia yang matinya di Arab juga banyak. Contoh Mbah Maimun Jubair meninggalnya di Mekah. Banyak ulama-ulama kita yang meninggalnya di Mekah. Kenapa? Karena orang meninggal itu tidak tahu nanti di mana. Bisa jadi orang Tegal mati di Jakarta, bisa jadi orang Indonesia mati di luar negeri, bisa jadi karena kematian rahasia Allah. Kematian itu rahasia Allah, ya Allah. Mulane kula kali panjenengan sering mengingat kematian itu nggih. Perbanyak amal ibadah, sholat 5 waktu jangan ketinggalan, zikir-zikir yang lain, mengaji tingkatkan. Siapa yang mengajari, siapa yang ceramah, urusan belakangan. Yang penting pangkat, yang penting mangkat. Musing ngajar sapa, musing ceramah saja sapa ora urusan. Sing penting, sing kompak, sing penting. Kowe sing paling utama jempolan kowe. Aja ndelengna lah kata harus ngisi kae, nyong turu. Aja kayak kowe aja. Ya, menuntut ilmu itu luar biasa. Yang dulunya ketika mengingat kematian ini, yang dulunya ini tidak mau sholat bisa sadar diri loh menjalankan sholat 5 waktu. Yang dulunya tidak mau mengaji sadar bahwa kematian selalu datang, ya langsung mengaji. Allahu Akbar. Kemudian keadaan orang akan meninggal dunia menurut saya ada 2 Bu. Niki pinten Bu? Pak niki pinten Pak? Niki sih? Niki? Oh isi awas berarti ya. Ayat TK mana ya? Ada 2. Pertama, meninggal dunia secara mendadak. Yang kedua, meninggal dunia dengan cara atau sebab sakit terlebih dahulu. Yang pertama, meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Kathah Bu, Pak. Yang kemarin pesawat jatuh ke laut juga meninggal mendadak. Tsunami ya, meninggal mendadak. Longsor, tertimbun reruntuhan, meninggal mendadak banyak. Ya Allah ya Rabbi. Orang yang kecelakaan naik motor, naik mobil langsung meninggal di tempat itu pun mendadak. Ada cerita nih, orang melaksanakan sholat Jum'ah ya, sedang sujud yang terakhir, yang lain ini sudah salam, tapi ini kok tidak bangun-bangun. Ternyata setelah di teplak bokonge, bahasa teplak bokonge, tiba gempuling, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia dalam keadaan sujud. Alhamdulillah menurut saya, insyaallah husnul khotimah. Ada lagi orang meninggal dunia dalam keadaan sambil menyusui. Biasanya sing nyusui wong wadon apa wong lanang jawab? Wadon, ya wis. Ya, bayi menyusui ibunya, ya ternyata ibunya meninggal dunia. Ada. Terus kemudian ada lagi
Abahnya Syekh Sholeh Basalamah. Pas beliau meninggal saya juga ikut takziah. Menurut cerita ngoten Pak, malam-malam itu berwudu, setelah berwudu zikir. Setelah zikir datanglah malaikat Izrail, meninggal dunia dalam keadaan zikir hebat luar biasa. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika meninggal dunia mendadak dalam keadaan teler, mabuk, ya nyowong gemayun ya. Ya aku gemayun. Aja mendelik. Meninggal dunia dalam keadaan teler, ya Allah ya Rabbi. Meninggal dunia dalam keadaan maksiat, luar biasa bahayanya itu. Allahu Akbar. Jangan sampai nggih Pak Bu nggih, muga-muga kula kali panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus yang nomor kali meninggal dunia dalam keadaan sakit terlebih dahulu. Khusus kalau orang yang beriman kepada Allah, apabila sebelum meninggal dunia Allah berikan sakit, ini namanya ujian Pak. Bisa mengurangi dosa. Jadi asli sakit kan bisa mengurangi dosa. Maka dianjurkan ketika sakit banyak bersyukur. Wong sakit kok keprimen yang ngurip sakit boy kayak kiye. Orang ngerti batire kayak kae, batire bewaras tok sakit. Delenge jangan nguman ning rumah sakit to. Teplak cangkemet to li. Yang delenge nang kalau lihatnya di rumah sakit itu banyak orang yang sakit. Ya, banyak orang yang sakit. Ketika sakit ini bisa mengurangi dosa, mengukurkan dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah dari orang muslim yang terkena penyakit dan sejenisnya, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, seperti gugurnya dedaunan dari pohonnya." Jadi orang yang sakit itu bisa mengurangi dosa Pak Bu apabila sabar. Contoh sakit satu hari ini, ya, sakit satu hari terkurangilah dosa. 2 hari terkurangi lagi. 3 hari terkurangi lagi. 1 bulan terkurangi lagi. Bahkan kadang bertahun-tahun. Itu dosanya semakin hilang, bisa jadi meninggal dunia sudah bersih dari dosa, masuk pindah ke alam kubur, langsung mendapatkan nikmat kubur. Tapi kadang-kadang wong desa orang ngerti, ari ngomong enak ditambah ora, arane enak. Ngomongnya ngonong ya, nyutang kerumunan ya. Kerumunan bayangnya. Ari ngomong ngonong. Ya Allah melas temen ya jare kiai cangkeme muncis, jare kiai, jare ustad, jare haji kan degen wong lanang barang pan mati utenge blenduk kaya kae ndian keluarga zakat fitrah karo berkat, yakin nek nemen no yang sering oleh berkat. Ya asli ini sakit kan bisa mengurangi dosa. Saya terangkan satu persatu. Pertama, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit perut, yang wong lanang sakitnya mengrebung kayak secara medis kan liver ya Pak ya, betul liver ya Pak ya. Tapi cara desanya mau apa bos? Sing seru bos. Orang busuk mendelik men. Jadi orang meninggal dalam keadaan sakit perut, liver, ini kan termasuk orang yang mati syahid akhirat Pak. Justru orang yang hebat. Tapi kadang-kadang wong desa ngomong enak kok, ya Allah melas temen cari kiai, cari ustaz, cari ahli ngaji, ahli sholat, kan barang pan mati kau wetenge blenduk kayak kain dan keluarga zakat fitrah karo brak. Ya nyong enek kok. Nyong aja sering ngoli zakat fitrah sih. Berkat. Ya, mohon maaf ketika zakat fitrah memang fisabilillah itu ikhtilaf ulama, tapi ada yang mengatakan para ulama-ulama, kiai-kiai yang berjuang agama masuk ke kategori sabilillah walaupun kaulnya dhaif. Tapi kan ada kaulnya. Terus sing nomor kali berkat kiai ringokna sing sering oleh berkat. Berkat niku
lebih utama dibanding nasinya sendiri. Menurut saya, ini menurut saya. Sebabnya apa? Berkat niku sak durunge didahar, sebelum dimakan kan didoain bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dongani bareng-bareng. Tetapi yang segane dewek belum tentu. Tak melu takon ibu